Aditya mencapai sebuah kuil untuk mencari Imli. Adi mengingat pesannya untuk Imli untuk menemuinya di sebuah kuil. Sementara di sisi lainnya Malini menuju mandap. Dev menghentikannya dan memintanya untuk memikirkan Imli dan tidak bersikeras untuk menikahi Adi. Malini mengatakan, "Aku pikir ayah mencintai kedua putrimu, tetapi hanya mencintai putri bungsu dan tidak memikirkan putri sulung." Dev mengatakan, Imli menikahi Aditya terlebih dahulu. Malini bilang, "Aku tidak mengetahuinya, itu salah mereka. Mereka berdua membuatku dalam kegelapan dan menghancurkan hidupku. Dan ya, apakah ayah ingin aku melahirkan anak haram seperti Imli dan menghancurkan hidup orang lain?" Dev memintanya untuk berpikir sekali lagi. Malini bilang, "Aku tidak mempunyai cara lain." Dia berjalan ke mandap. Sementara Aditya menunggu Imli untuk datang ke kuil. Pendeta mendekati Adi dan mengatakan, "Waktunya untuk menutup kuil." Adi bilang, "Aku sedang menunggu seseorang." Pendeta memintanya untuk menelponnya. Aditya menelpon Imli tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Di mandap, pendeta meminta mempelai wanita untuk memanggil mempelai pria. Malini mengatakan Aditya akan datang sebelum muhurat berakhir, dalam 10 menit. Di saat yang sama, Aditya meninggalkan kuil. Dia mengingat kedekatan Imli yang semakin dekat dengan Aryan. Di sisi lain, Imli melakukan yang terbaik untuk membuka pintu mobil. Berpikir berkata di benaknya, "Aku tidak akan membiarkan Malini berkhianat Aditya lagi." Dia berteriak agar seseorang mengeluarkannya. Dia berteriak sekuat tenaga hingga dia pingsan. Di mandap, pendeta mengumumkan bahwa waktu muhurat telah berakhir. Keluarga Tripati merasa bahagia mendengarnya. Dev mengejek Anu bahwa pernikahan ini tidak terjadi lagi dan Malini harus memulai dari awal. Rupali mengejek Anu dengan mengatakan, "Kau harus membantu putrimu keluar dari mandap. Aku akan meminta Nishyap untuk mematikan lampu saat pernikahan dibatalkan." Aditya masuk dan berkata, "Pernikahan tidak dibatalkan." Dia berjalan ke mandap sementara Aparna mencoba hal yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi sia-sia. Dia duduk di mandap dan meminta pendeta untuk melantunkan doa-doa. Aparna mengatakan itu akan menjadi sial karena muhurat setelah berakhir. Adi bilang, "Aku tidak peduli, aku akan menikahi Malini." Malini meminta pendeta untuk membacakan mantra. Aditya menghentikan pendeta. Dia memanggil Imli dan Aryan. Di sisi lain, Aryan mencari Imli di luar. Dia melewati mobil Imli dan melihat Imli yang pingsan di dalamnya. Dia memecahkan kaca jendela dan mengeluarkan Imli. Di mandap, pernikahan Adi dan Malini dimulai. Dev pergi dan mengatakan, "Aku tidak ingin menjadi bagian dari dosa ini." Di saat yang sama, Aryan mencoba membangunkan Imli. Imli sadar dari pingsannya. Aryan bertanya apa yang terjadi di sini. Imli berkata, "Aku harus menghentikan pernikahan Aditya." Dia mencoba untuk pergi tetapi Aryan memegang tangannya. Imli panik dan memohon kepada Arya untuk melepas tangannya, karena dia tidak bisa membiarkan Adi menikah dengan orang lain. Arya berkata di benaknya, mengapa Imli terus-terusan ingin kembali ke orang yang tidak menginginkannya. Aryan membiarkan Imli pergi, karena Aryan berpikir Imli berhak mengambil keputusan dalam hidupnya. Imli berlari menuju mandap. Dia terpeleset dan terjatuh. Dia bangun lagi dan berdiri. Imli terus berlarian masuk ke rumah Tripati. Sementara pernikahan Adi dan Malini hampir selesai. Sesampainya di sana, Imli terkejut melihat Adi sudah memberi garis sindur di dahi Malini. Imli hancur melihat itu. Imli menangis terseduh-seduh melihat itu.
Aparna dan wanita Tripati lainnya menangis melihat Imli. Aryan datang ke tempat tersebut. Adi melihat Imli dan mencoba untuk keluar dari mandap, tapi berhenti saat melihat selendangnya terikat oleh Malini. Imli menghapus air matanya dan berusaha tegar.